Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini walaupun cuaca di luar hujan cukup deras, tetapi tidak menyurutkan kita untuk bertalabul ilmi. Dan kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas Al-Qasas wal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masuk pembahasan dalam Suratul Naml, tepatnya pada ayat 16 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ayahnya, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu, sungguh semua itu benar-benar karunia yang nyata. Wa khusyira li Sulaimana junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin, manusia dan burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maka Sulaiman pun tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, seraya berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan dan Engkau ridha, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat Suratul Naml 16 sampai 19 menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman dengan seekor kepala semut. Disebutkan bahwa ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam hendak mempersiapkan pasukan yang sangat besar, pasukan gabungan antara manusia, kemudian juga bangsa jin dan juga burung-burung, karena memang kelebihan Sulaiman, jin dan juga binatang itu ditundukkan kepadanya. Lah, Nabiullah Sulaiman ini bergerak dengan pasukannya
kemudian melewati perbukitan Asqalan, ma'ruf Asqalan di Syam. Tiba-tiba kemudian di perbukitan itu ada semut-semut yang sedang berjalan. Tentu pasukan yang sangat besar, dari kejauhan saja sudah menggetarkan bumi. Di langkah-langkah kaki yang banyak itu tentu sudah menggetarkan bumi, sehingga dari kejauhan semut sudah merasakan bahwa akan ada orang yang lewat melintasi perjalanannya. Dan kita tahu bahwa Nabiullah Sulaiman itu sangat dikenal karena dia satu di antara 4 raja dunia yang menguasai sebagian besar dunia. Kita tahu bahwa 4 raja yang menguasai dunia kala itu ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin, yang pertama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang kedua Bukhtun Nasr yang pernah menyerang Palestina dan menawan orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi mengalami kekalahan yang luar biasa. Lah, Sulaiman ini sedang berjalan dengan pasukannya. Semut-semut yang sedang berjalan itu tiba-tiba berhenti. Lah, pimpinan semut itu tiba-tiba kemudian berceramah di hadapan pasukannya dan mengatakan, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak sadar. Kalimat la yakhtimannakum berbeda dengan la yata'annakum. Kalau yata itu hanya mungkin terinjak, mungkin 1-2 mati. Tapi yakhtim itu artinya menghancurkan. Maknanya jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menghancurkan kalian, menghancurkan rumah-rumah kalian, menghancurkan jalan-jalan kalian. Makanya kemudian dia mengatakan, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke lubang-lubang kalian, selamatkan diri-diri kalian, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menghancurkan kalian. Subhanallah, bagaimana ketua semut ini memiliki perhatian kepada rakyatnya agar menyelamatkan masing-masing dan masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Ketika Sulaiman mendengar, karena Sulaiman itu kan peka tuh, dia dengar ada pimpinan semut menggerakkan pasukan semut, tiba-tiba dia tersenyum dan mengatakan, fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Maka Sulaiman pun tersenyum. Lihat bagaimana akhlak Sulaiman. Maka Sulaiman pun memperlambat jalannya karena takut ada pasukan semut yang belum masuk ke sarangnya kemudian terinjak oleh dia atau pasukannya. Sulaiman ketika mendengar itu dia tersenyum, dan itu bentuk akhlak bahwa pada binatang saja tersenyum, ikhwan, harusnya kepada manusia lebih tersenyum lagi. Maka jadilah orang yang tukang senyum. Tapi Sulaiman tersenyum sama semut karena paham bahasanya. Jangan pula ada semut antum senyum sama semut gitu. Kenapa senyum? Sulaiman kan senyum, saya pun senyum. Itu orang gila namanya. Antum tidak paham bahasa Sulaiman. Jadi Sulaiman alaihi salatu wassalam tersenyum karena paham dengan bahasa semut. Makanya dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka Sulaiman setelah tersenyum dia berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepadaku ilham untuk tetap bersyukur akan nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dia teringat orang tuanya Daud alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Sulaiman bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas
nikmat, diberikan kepadanya banyak mukjizat yang mampu menundukkan segala hal, mulai daripada jin, binatang sampai kepada angin. Itulah mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian kisah yang kedua, Nabiullah Sulaiman dan seekor burung yang disebut dengan hudhud. Ada 4 binatang tidak boleh dibunuh. Pertama semut, yang kedua burung hudhud, yang ketiga tawon. Antum tahu tawon? Lebah, ya kan? Itu tidak boleh dibunuh, termasuk dibdah. Tahu dibdah? Kodok. Kalau anak yang disebut cebong. Antum tahu cebong? Anak kodok cebong itu. Lah ini binatang-binatang tidak boleh dibunuh. Salah satunya adalah burung hudhud. Kenapa burung hudhud tidak boleh dibunuh? Ada sejarahnya. Kenapa dia tidak boleh dibunuh? Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah An-Naml. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana minal ghaibin. Dan Sulaiman pun memeriksa pasukan burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? Ketika Nabiullah Sulaiman bergerak pasukannya di padang pasir, kita tahu bahwa salah satu muhandis, antum tahu muhandis, insinyur, salah satu insinyurnya Nabiullah Sulaiman itu burung. Lihat, di zaman itu burung jadi insinyur, ya, antum kalah titelnya. Ini burung jadi insinyur. Jadi Sulaiman punya insinyur namanya burung hudhud. Jadi insinyur hudhud begitu ya, titelnya. Ya. Lah ketika Sulaiman ini berada di padang pasir yang nan luas, sudah tidak bertepi lagi kayak lautan padang pasir, Sulaiman ini sedang mencari air untuk pasukannya. Maka kebiasaan Sulaiman itu yang pertama diperintahkan untuk mencari air itu burung hudhud ini. Dia terbang ke atas, kemudian dari atas dia melihat mana daerah-daerah bumi itu yang memiliki air. Kalau sudah nampak oleh burung hudhud, maka jin-jin akan datang kemudian melubanginya. Nanti akan ada air di situ. Itulah kelebihan hudhud, tahu di mana letak air dalam tanah di zaman itu. Akhirnya Sulaiman pun mencari-cari hudhud, suruh berterbang mencari letak-letak air supaya jin cepat menggalinya. Tiba-tiba dia cari di pasukan burung, hudhud pula tak ada. Di mana hudhud? Kenapa dia gaib? Kenapa dia tidak hadir? Maka Sulaiman marah, karena bagaimanapun air itu penting. Air itu segala sesuatu bisa hidup. Kalau enggak ada air, enggak minum, mati orang. Maka marahnya Sulaiman, akhirnya dia pun mengancam hudhud, lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannah aw la ya'tiyanna bi sultanin mubin. Kalau seandainya hudhud datang, pasti akan aku hukum dia dengan hukuman berat, atau kusembelih dia, kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Setelah Sulaiman kemudian mengancam hudhud seperti itu, tiba-tiba hudhud pula datang. Famakatha ghaira ba'id, maka tidak lama kemudian hudhud pun datang. Faqala, dan berkata, akhadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Kata hudhud, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui wahai Sulaiman. Aku datang kepadamu dari sebuah negeri yang disebut dengan Saba, membawa sebuah berita yang sangat meyakinkan. Hudhud punya alasan. Kalau hudhud tidak punya alasan, sudah mati disembelih Sulaiman dia.
Tapi dia punya alasan, dan Sulaiman pun mendengarkan alasan Hudhud. Di antara alasan Hudhud, karena Hudhud itu baru saja melihat ada sebuah negeri yang sangat megah. Anda bisa bayangkan ikhwan, Sulaiman itu di mana? Di Palestina. Sementara negara Sabah itu di mana? Di Yaman. Macam mana burung Hudhud terbang dari Palestina ke Yaman itu? Menunjukkan burung Hudhud itu punya kelebihan. Dia bisa terbang dari Palestina sampai ke Yaman, balik lagi ke Palestina. Coba. Tentu burung Hudhud di zaman itu. Kalau burung Hudhud di zaman sekarang ya kecil ya kan, terbangnya pun tidak seperti burung Hudhud di zaman Sulaiman. Kemudian dia mengatakan, kata Hudhud ini, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wahai Sulaiman, pimpinanku, sungguh kudapati ada seseorang perempuan yang memimpin negeri Sabah itu, dan dia dianugerahkan segala sesuatu dan memiliki singgasana yang begitu besar. Subhanallah, negeri Sabah itu yang memimpin seorang ratu. Siapa namanya? Balqis. Itulah ratu negeri Sabah. Dialah yang kemudian menjadi pemimpin negeri Sabah, dan orang-orang Sabah itu bukan orang-orang yang muwahhidin, para penyembah Allah, bukan. Mereka adalah para penyembah matahari. Makanya Hudhud mengatakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Kata Hudhud, wahai Sulaiman, kudapati Ratu Balqis itu dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Ala yasjudu lillah alladhi yakhrujul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illahu huwa rabbul arshil azim. Lihat bagaimana Hudhud mentauhidkan Allah. Mereka juga tidak menyembah Allah yang telah mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Kata Hudhud, Allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim. Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, dialah pemilik arsy yang sangat agung. Inilah Hudhud, ya, seorang burung yang mentauhidkan Allah. Tetapi Sulaiman ketika mendapatkan kabar dari Hudhud tidak membenarkan secara mutlak dan juga tidak mendustakan, ya. Sulaiman tidak mengatakan, kau ngarang aja, kau cari alasan aja. Tak ada. Sulaiman tidak mengatakan seperti itu. Sulaiman hanya mengatakan, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Baik, kita lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk pendusta. Saya akan tulis surat, kau bawa surat ini, jatuhkan di negeri Sabah. Idhhab bi kitabi hadha fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, jatuhkan surat ini kepada mereka, kerajaan Sabah itu, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan kira-kira apa balasan mereka. Dulu kalau ngirim surat pakai burung, taruh di kakinya kemudian diterbangkan. Kemudian ada kantor pos gitu ya, belakangan. Di zaman Sulaiman tidak ada kantor pos. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Sekarang pakai SMS, pakai WA, Instagram, macam-macam, ya kan. Allah mudahkan. Kemudian ketika burung Hudhud ini terbang, melemparkan surat, kemudian surat itu diterima oleh Raja Balqis, oleh Ratu Balqis, dibaca surat itu. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau sombong kepadaku, kata Sulaiman. Datanglah kau kepadaku sebagai orang-orang yang menyerahkan diri. Jangan coba-coba main-main dengan saya. Subhanallah. Ratu Balqis tiba-tiba kemudian mengumpulkan seluruh pembesarnya, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya. Wah, ini ada surat nih, ada surat dari Raja Sulaiman, apa yang harus kita lakukan? Maka para pembesarnya yang congkak, yang sombong-sombong itu mengatakan, ketika Raja Sabah mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'uftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadun. Kata Balqis, wahai para pembesarku, berilah pertimbangan dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Lihat bagaimana jawaban para pembesar Sabah itu. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fangdur madza ta'murin. Mereka menjawab, wahai ratuku, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau kau mau, kita gempur Sulaiman dan pasukannya. Dia tidak tahu kalau Sulaiman itu menundukkan jin, menundukkan binatang, menundukkan burung-burung, menundukkan angin. Sekali angin disuruh dihempaskan, bisa roboh semua istana Balqis itu. Mereka tidak tahu kekuatan Sulaiman. Sombongnya mereka mengatakan, kami punya kekuatan besar, keberanian yang luar biasa. Kalau engkau perintahkan perang, kita perang, katanya. Tetapi keputusan berada di tanganmu, wahai ratuku. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Tiba-tiba dari sekian banyak para pembesar Ratu Balqis ini, ada pula yang berakal. Kemudian mengatakan, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sungguh raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri, tentu mereka akan binasakan negeri tersebut dan menjadikan penduduknya mulia menjadi hina. Dan demikianlah yang akan mereka perbuat sama dengan yang lainnya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Gini saja, buatlah semacam hadiah, kirim kepada Sulaiman itu emas, perak, unta-unta, kambing-kambing. Berikan hadiah untuk mengetes kalau memang dia seorang nabi, pasti dia tidak mungkin menerima hadiah ini. Tapi kalau dia menerima hadiah ini, apa bedanya dengan raja-raja yang lainnya? Dia bukan nabi. Maka akhirnya dikirimlah hadiah-hadiah dari Balqis itu. Ini menghina Sulaiman. Sulaiman itu raja yang paling kaya di dunia, ikhwan. Tidak ada raja yang lebih kaya dibandingkan Sulaiman. Walaupun demikian, Sulaiman bersyukur dan mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Apalah Balqis, kekayaannya cecuil dibandingkan Sulaiman, kok ngasih hadiah pula gitu. Kata Sulaiman, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman membawa hadiah banyak, kata Sulaiman, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Kau mau nyogok ya? Mau nyogok ya? Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan yang menerima sogok di neraka, kan gitu kata Rasul. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Bawa lagi hadiah kalian, bawa ke ratu kalian sana. Irji ilaihim, kembalikan hadiah itu kepada mereka. Fala na'tiyannahum bijunudi la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Sulaiman mulai ngancam nih, kembalikan kepada mereka hadiah ini. Sungguh kami akan datang kepada mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka dari negeri itu, negeri Sabah itu, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang sangat hina dina di hadapanku.
Wah, langsung main ancam. Wajar, Sulaiman besar kekuatannya, tentaranya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsy qabla an ya'tuni muslimin. Ketika Raja Balqis ini mendengar bahwa Ratu Balqis mendengar Sulaiman akan datang dengan pasukan yang sangat besar, ketakutan dia. Akhirnya mereka pun, Raja Balqis, Ratu Balqis dan juga para pembesarnya, mau tidak mau mereka harus menyerah kepada Sulaiman. Akhirnya mereka pun berangkat dari Yaman, negeri Sabah, menuju Palestina, negerinya Sulaiman. Tapi sebelum itu Sulaiman mengumpulkan tentaranya, ada jin, ada manusia, ada burung-burung, macam-macam tentaranya itu. Kemudian Sulaiman mengatakan, wahai para pembesar, siapa di antara kamu yang sanggup membawa singgasana si Balqis itu kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ya, tiba-tiba qala ifritun minal jin, Ifrit dari kalangan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata Ifrit, wahai rajaku, serahkan tugas itu kepadaku, akulah yang akan mengangkat singgasana Ratu Balqis kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat mampu melakukannya dan aku orang yang bisa dipercaya. Wah, Ifrit bisa memindahkan istana sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, sudah ada di hadapannya. Ya, bisa memindahkan istana, apalagi ngambil uang di celengan. Paling mudah itu Ifrit. Jadi kalau disahkan ada yang hilang uang di lemari, berarti dicuri siapa? Dicuri Ifrit itu. Ifritnya yang mana satu, Allahu a'lam. Ya. Jadi jin itu bisa memindah-mindahkan sesuatu, istana aja bisa dipindahkan, apalagi uangnya. Mudah ditilep sama Ifrit itu. Jadi Ifrit bangga dengan kekuatannya, aku bisa pindahkan tuh raja tentang istana Balqis kemari. Tiba-tiba ada orang saleh, qala alladhi indahu ilma minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, jangan lagi engkau berdiri dari tempat dudukmu, bahkan aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, katanya. Oh, lebih hebat lagi ini. Ini Ifrit sebelum Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduk, ini sebelum berkedip dia sudah di sini. Oh, ini jago lagi nih. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang memindahkan istana Sulaiman sebelum berkedipnya Sulaiman itu adalah Sulaiman sendiri sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan dia adalah malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada satu kaumnya Sulaiman, satu kaumnya Nabi Sulaiman, namanya Asif ibnu Barkhil. Asif ibn Barkhil ini menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Dia bisa memindahkan istana sebelum Sulaiman berkedip, dan itu yang masyhur. Orang soleh, salah satu umatnya Sulaiman, Asif ibn Barkhil, dialah yang memindahkan istana Balqis sampai di Palestina. Bayangkan, istana ini ada di Yaman, di Ma'rib, ya, dipindah ke mana? Ke Palestina. Luar biasa, betul-betul dipindah tuh. Jadi ketika Ratu Balqis berangkat bersama para pembesarnya, nih istananya sudah nggak ada. Sudah ada di mana? Sudah ada di Palestina. Kemudian ketika datang Ratu Balqis menemui Sulaiman, sebelum itu Sulaiman ketika melihat istananya, Balqis yang sudah diangkat di hadapannya, dia mengatakan, qala nakhiru laha arsyaha. Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan lihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya. Kita robah sedikit istananya. Akhirnya jin-jin itu merubah istananya. Ya. Mungkin catnya tadinya warna ungu jadi warna pink begitu ya.
pokoknya dirobahlah ya, ada perubahan sedikit ya. Kemudian falamma ja'at qila ahakada arsyuk, ketika Balqis datang kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, coba lihat istana ini, serupa enggak dengan singgasanamu wahai Balqis? Balqis ini dia tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Qalat ka'annahu, seolah-olah kok macam mirip ini istanaku, kok ada di sini gitu ya. Istanaku kan di Yaman, kenapa pula ada di sini? Ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kata Sulaiman, tidak, bahkan itu istanamu. Mendengar bahwa itu istana, kok bisa itu istananya bisa didatangkan Sulaiman dari Yaman menuju Palestina? Tentu kalau ini kan bukan mukjizat seorang nabi, tidak mungkin dilakukan. Dari sinilah akhirnya Balqis pun beriman dan mengatakan, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Balqis pun akhirnya beriman kepada Nabiullah Sulaiman, beriman kepada Allah dan menerima dakwah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah, berimannya Balqis dan seluruh kaum Sabah dengan ajakan Sulaiman kepada Allah Azza wa Jal. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gara-gara seekor burung. Kalau bukan karena burung hudhud yang menemukan Ratu Balqis dan istana Sabah ini, kemudian dilaporkan kepada Sulaiman, tentu mereka tidak beriman. Tapi karena hudhud menemukan sebuah istana, ratunya perempuan dan mereka menyembah matahari, Sulaiman ini kan seseorang raja yang terus berkeliling mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Makanya sebab hidayah seluruh kerajaan Sabah oleh seekor burung hudhud. Kenapa burung hudhud dilarang untuk dibunuh? Karena dia adalah penyebab hidayah daripada negeri Sabah. Pertanyaannya, apakah Sulaiman akhirnya menikah dengan Ratu Balqis? Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Dhahak, seorang ulama tafsir, bahwa Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis dan diberikan tempat yang khusus di Syam. Ada juga yang mengatakan bahwa Sulaiman kemudian menikahi Balqis, kemudian dikembalikan istananya ke Yaman dan tetap menjadi ratu di Yaman. Ada juga yang mengatakan bahkan dia sampai memiliki putra namanya Daud, kemudian meninggal di waktu kecil. Ada juga yang mengatakan dia tidak menikah dengan Sulaiman, Ratu Balqis ini, tapi Sulaiman meminta kepada Balqis, silahkan milih dari kaummu siapa yang kau ingin nikahi. Akhirnya Ratu Balqis pun memilih Malik Hamadan, maka menikahlah dengan Malik Hamadan, Raja Tuba, Raja Yaman. Kemudian memerintahkan jin untuk mengabdi kepada pemerintahan Balqis atas perintah Sulaiman. Tapi ada juga yang mengatakan Sulaiman betul-betul mencintai Balqis dan menikahinya. Akhirnya Sulaiman pun membangun 3 istana untuk Balqis karena kecintaan Sulaiman kepada Balqis. Wallahu alam, ini pendapat ahli tafsir bahwa Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.